Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali dalam Talk to iNews. Saya Hardi Hermawan dan saat ini Jakarta tengah dalam suasana yang basah. Hujan turun di sejumlah tempat di ibu kota Jakarta. Dan dalam Talk to iNews kali ini kita juga akan membahas tentang sebuah tragedi yang cukup ironis yang terjadi jelang peringatan Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2015. Pemirsa, beberapa saat yang lalu kita mendengar kabar dari Kepulauan Aru, Maluku mengenai meninggalnya seorang dokter muda bernama Dinosius Giri Samudra. Saat ini isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Dr. Dinosius Giri Samudra atau biasa dipanggil dengan sebutan Dr. Andra di kediaman keluarga di Kompleks Mahkamah Agung Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Dr. Andra meninggal saat bertugas di RSUD Cendrawasih di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Dr. Dinosius Giri Samudra atau yang akrab disapa Dr. Andra tiba di rumah duka di Kompleks Mahkamah Agung Pamulang Indah, Tangerang Selatan pada pukul 1 siang. Keluarga, sahabat, dan teman seprofesi para dokter memenuhi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan menyambut kedatangan jenazah. Di mata keluarga dan sahabat, Dr. Andra dikenal sebagai anak yang baik dan rajin. Semenjak remaja dia kan sekolah pindah ke Makassar. Makassar juga nggak tahu ini. Jadi waktu SD, SMP, SMA asal pindah di Makassar. Kisah dokter muda Andra untuk mengabdi kepada masyarakat terpencil meski sedang sakit hingga akhirnya meninggal dunia menimbulkan simpati bagi rekan seprofesi. Ya, kami sebagai sesama dokter tersentuh sekali ketika mendengar bagaimana perjuangan Dr. Andra yang sebenarnya dalam kondisi kurang sehat ketika beliau sedang mengalami cuti dan akan kembali bertugas, diingatkan untuk istirahat dulu, tapi Dr. Andra bertekad untuk tetap kembali sesuai dengan waktu, mengingat tugas di sana begitu penting bagi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan kedokteran. Menurut keluarga, Dr. Andra meninggal karena menderita demam berdarah. Sebelum berangkat dinas ke RSUD Cendrawasih, Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku, Dr. Andra sempat mengeluh demam. Dr. Andra yang lahir pada 7 Maret 1991 merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Jenazah anak kedua dari 3 bersaudara ini akan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Tangerang, Banten, Megalatu Jamaluddin, MNC Media memberitakan. Ya, Dr. Dinosius Giri Samudra atau Dr. Andra membuktikan bahwa masih ada anak muda Indonesia yang rela mengabdikan diri bagi sesama, jauh di kehidupan terpencil, jauh dari kehidupan gemerlap metropolitan. Saat ini Dr. Andra telah berpulang sebagai seorang pahlawan. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih jauh di rumah duka di kawasan Pamulang, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Agus Riswanto yang merupakan paman dari Dr. Andra. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Pak Agus. Ya, selamat malam Mas Adi. Bisa. Ya, Pak Agus, mungkin bisa diceritakan seperti apa kejadian yang dialami oleh Dr. Andra dari informasi yang sudah diterima oleh keluarga. Ya, baik. Jadi Dr. Andra itu kan tempoh hari cuti ke Jakarta selama 9 hari. Jadi 10 harinya memang dia harus masuk. Jadi pada hari Rabu itu dia harus kembali ke Dobo di Kepulauan Aru. Sebetulnya sebelum berangkat itu memang dia kelihatan agak demam, sama ibunya tuh sudah dicegah, minta ditunda dulu.
Tapi karena dia memang anaknya disiplin dan penuh tanggung jawab, sehingga dia tidak mau ditahan, karena kan dia bicara bahwa cutinya sudah habis dan kita harus mulai kerja karena mau masuk ke rumah sakit. Karena dia baru bertugas di puskesmas. Biasanya orang internship itu kalau dari puskesmas baru masuk ke rumah sakit. Begitu Mas Hardi. Pak Agus, tentu saja kami sangat turut berduka cita dan sangat turut prihatin atas kepergian Dr. Andra dan turut berduka semoga Dr. Andra tenang berada di sisi Tuhan. Tapi mungkin Anda bisa berbagi inspirasi yang sudah dicontohkan oleh Dr. Andra. Sudah seberapa lama Dr. Andra menjadi dokter intensif di Dobo Aru Maluku ini? Putus. Ya maaf pemirsa, saat ini hubungan kami terputus dengan Bapak Agus Riswanto, paman dari Dr. Andra yang saat ini tengah berada di Pamulang Selatan, di kediaman atau di rumah duka. Dan sekali lagi tentu saja kita sangat berduka, sangat kehilangan dengan berpulangnya seorang anak muda yang rela mengabdikan hidup dan waktunya di tengah masyarakat terpencil untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kita akan membahas tentang suka duka seorang dokter muda yang bertugas di daerah terpencil dan juga apa yang mereka aktif lakukan sehari-hari di tengah situasi kondisi nasional yang mungkin masih karut-marut terutama di bidang kesehatan. Padahal saat ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Zainal Abidin. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Zainal, sekali lagi kami turut berduka atas berpulangnya anggota Anda, Dr. Andra. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau lakukan selama ini benar-benar bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi pada Dr. Andra menurut dari kacamata Anda, dari seorang dokter muda yang ditugaskan di sebuah daerah terpencil? Kira-kira seperti apa sih situasi yang dialaminya? Yang saya pahami bahwa dokter internship itu untuk memilih daerah itu adalah pilihan dokter yang bersangkutan. Artinya pilihan untuk memilih tempat yang terpencil ada pilihan idealisme seorang dokter. Jadi tentu ada pilihan-pilihan lain misalnya di kota, tapi ada dokter yang memang memilih karena idealismenya, karena keinginannya untuk mengabdikan diri di daerah terpencil, maka artinya mereka milih itu. Andra memilih berada di Dobo di Kepulauan Aru. Betul, dia memilih sendiri. Sekalipun internship itu diwajibkan bagi dokter yang baru, tetapi memilih tempat itu adalah pilihan dokter. Dia bisa saja memilih tempat yang lebih katakanlah maju, lebih modern. Saya kira begitu. Karena itu kami melihat ada suatu keteladanan yang diberikan oleh Dr. Andra kepada kita semua. Ya. Bahwa ternyata memang tidak semua anak muda itu akan memilih tempat yang enak, sekalipun sebetulnya peluang itu mungkin bisa didapatkannya. Sementara kita di sini mendengar kabar tentang dokter yang sering mengkomersialisasikan profesionalitasnya, meminta bayaran yang banyak sekali kepada pasiennya. Padahal di sisi lain ada dokter muda yang seperti itu. Saya mengatakan bahwa ini adalah contoh yang sangat baik bagi kita semua, sehingga kita bisa memposisikan dokter itu sebetulnya seperti apa mereka. Terutama yang bekerja di daerah terpencil, daerah yang susah, tentu ini adalah pilihan-pilihan idealisme. Karena tidak semua orang akan memilih itu. Tetapi ada saja dokter, ini akan menepis pandang orang bahwa dokter di Indonesia itu hanya ingin enak. Ada banyak dokter yang tugas di Pegunungan Jaya Wijaya. Ada banyak juga. Ada banyak yang memilih ke sana. Ya. Dan itu kalau di sana kita akan tahu risikonya. Setiap saat akan diserang malaria atau bahkan risiko-risiko yang lain itu akan menyerang mereka. Apa yang diderita oleh Dr. Andra, menurut Anda kira-kira penyakit yang dia dapatkan di tempat tugasnya atau bagaimana? Saya belum tahu karena itu belum ada informasi dari dokter di sana. Saya hanya melihat misalnya di TV dokternya mengatakan bahwa itu rahasia pasien. Saya pahami itu bahwa itu rahasia pasien dan hanya bisa dibuka
dengan aturan-aturan tertentu. Baik. Jadi tidak untuk menjadi konsumsi publik. Kita akan kembali tersambung dengan Pak Agus Riswanto yang saat ini masih berada di rumah duka almarhum Dr. Andra di Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Agus, masih bisa mendengar saya? Ya, maaf Pak Agus, tadi sambungan kita terputus, boleh diberikan informasi bagaimana Dr. Andra kemudian bisa memilih tempat bertugas di Dobo, Kepulauan Aru yang begitu jauh dari Jakarta? Gimana Mas Adi? Kurang jelas Mas. Ya, bagaimana Dr. Andra kemudian bisa bertugas di tempat yang sedemikian jauh di Dobo di Kepulauan Aru, Pak Agus? Oh, iya, baik. Jadi memang itu kan memilihnya pakai online ya. Jadi memang dia berebut itu. Waktu itu memang dia pernah waktu memilih sebagai dokter internship itu, pas dia klik langsung Dobo gitu. Jadi dia bicara sama ibunya, sama orang tuanya, udah ke Dobo. Ya nggak masalah katanya. Jadi kita juga orang tuanya mendukung kalau memang itu sudah jadi pilihan dia. Memang dia juga memang suka dengan membantu pasien-pasien. Justru kemarin terakhir juga dia memang inginnya tugas di daerah pesisir malahan. Tadi memang dia itu kemauan dia ke sana. Dia ke sana. Lalu sudah berapa lama? Sudah berapa lama Pak Dr. Andra ini bertugas? Itu kurang lebih sudah hampir 7 bulan ya. Hampir 7 bulan. Internship itu kan 1 tahun, jadi mungkin kurang lebih tinggal 5 bulan lagi. Apa cerita yang almarhum bagikan sewaktu pulang ke Jakarta mengenai situasi di tempat tugasnya itu? Iya, mereka cerita bahwa dia memang banyak masih masyarakat yang bergizi buruk ya. Terus anak-anaknya yang masih belum mau mandi di sana, dia dengan sabar dia membimbing kepada pasiennya, kepada masyarakat di sana. Terus dia mengirim foto ya, foto anak-anak di sana yang sudah dia bimbing. Ini sekarang anak-anak udah pada mau mandi, ibu katanya. Dulu anak-anak ini tidak mau mandi. Misalkan ada orang yang sedang hamil, masih itu kalau didatengin dokter masih takut. Nah, dia dengan sabarnya dia mensosialisasikan ke pasien-pasiennya itu. Ya, dengan perahu yang mengarungi laut yang sebesar itu. Tidak hanya menunggu di rumah sakit. Ya, artinya Dr. Andra yang mendatangi dengan sabar pasiennya satu persatu. Iya, betul. Kan dia di puskesmas kebetulan kan. Baik, Pak Agus, sekali lagi kami menyatakan turut berduka cita, turut belasungkawa, dan kami berdoa Dr. Andra tenang berada di sisi Yang Maha Kuasa, dan apa yang sudah Dr. Andra teladankan bisa benar-benar menjadi inspirasi, tidak hanya bagi kalangan kedokteran, tapi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, salam hormat kami kepada keluarga. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Adi, terima kasih semua. Baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai ironi mungkin yang terjadi di peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 yang jatuh pada 12 November, setiap tanggal 12 November, di mana pada saat ini kita dihadapkan pada sebuah tragedi meninggalnya seorang dokter muda yang tengah bertugas jauh di pedalaman di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku, di mana atas kehendaknya sendiri sang dokter berangkat ke sana benar-benar untuk mendharma baktikan apa yang dia punya. Tetaplah bersama kami.